Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk memasukkan beberapa transaksi ke dalam aplikasi Algoret Online. Nah, nanti transaksi-transaksi di sini ada yang transaksinya itu secara tunai, ada pula yang transaksinya secara kredit, ada juga nanti yang transaksinya kita masukkan ke dalam jurnal. Oke. Nah, untuk pertama-tama kita buat database-nya dulu. Kita klik buat database. Nama aliasnya katakanlah fitness center gitu ya. Oke. Sudah kita masukkan. Nah, kemudian kita buka database-nya. Masih menunggu untuk pembukaan database. Nah, kalau sudah dibuka database-nya, berikutnya kita melakukan setting terhadap database yang baru kita buka. Namanya katakanlah fitness center gitu ya. Level distribusi, retail, bidang usaha, jasa. Fitness, beauty and fitness, telepon nggak perlu diisi, alamat dan sebagainya nggak usah, langsung kita klik lanjut. Untuk cabang tidak perlu kita isi ya, tidak ada cabangnya. Transaksi mata uang asing nggak ada, untuk PPN anggap aja nggak ada, PPN 23 juga nggak ada, kalau proses persetujuan juga nggak usah. Mencatat aset-aset. Oke, kalau kita klik di sini nanti akan timbul menu aset tab yang ada di samping biasanya yang bentuknya ada pencatatan aset tetap baik berupa mobil, rumah dan sebagainya. Yang biasanya bentuknya gedung dan kendaraan kalau nggak salah untuk gambar menunya. Kemudian untuk anggaran biaya dan penjualan kita tidak usah, kita klik lanjut. Surat penawaran nggak usah, proses tukar faktur nggak usah, dapat dikembalikan. Ini untuk retur ya, apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya. Ini berarti untuk retur penjualan. Kalau misalkan kita klik iya, nanti berarti kita mengaktifkan fitur retur untuk database kita, untuk perusahaan kita. Misalkan ada komisi penjualan, salesman, bisa kita klik, jasa pengiriman, dan seterusnya. Kemudian untuk pembelian, surat permintaan, apakah ada, terus untuk PO, dan proses pembelian, apakah melalui forwarder. Kita klik lanjut. Nah, kemudian di sini untuk persediaan, apakah memiliki lebih dari satu gudang? Kalau iya, dicentang. Iya. Lebih dari satu satuan, kalau misalkan iya, dicentang. Maka perusahaan seri produksi, kalau misalkan iya, kita centang juga. Metode yang digunakan, kita pakai Vivo. Lanjut. Nah, di sini untuk akun perkiraan apabila kita centang, maka Algoret otomatis langsung membuatkan akun-akunnya. Kita klik selesai. Oke, untuk setting database-nya sudah selesai ya. Kita klik tutup. Nah, kemudian kita lanjutkan ke transaksi-transaksi. Nah, di sini Ibu Citra mendirikan usaha fitness tanggal 1 Mei karena kita untuk setting database awal coba kita lihat sepertinya belum kita isi ya. Untuk setting awal tanggalnya. Tanggal mulai data di sini tanggal 1 bulan 4
Kita buat tanggal 1 bulan 1. Oke, sudah. Kita simpan. Oh, kabupaten kota. Surabaya. Oke, sudah. Kita klik simpan. Nah, kita lanjutkan transaksinya. Yang pertama, menginvestasikan uang tunai. Nah, untuk menginvestasikan uang tunai, biasanya yang berhubungan dengan kas, berarti kita masukkan menunya di menu kas dan bank. Nah, sini ketika kita melakukan penerimaan, kita klik penerimaan. Apabila kita melakukan pembayaran, kita klik pembayaran. Apabila pembayaran dan penerimaan itu dikeluarkan lewat kas, maksudnya sudah melalui pengeluaran dan penerimaannya melalui kas dan bank, kita pakai menunya kas dan bank di sini. Nah, untuk nomor 1, menginvestasikan uang tunai sejumlah 18.800.000. Jadi di sini dia penerimaan. Klik penerimaan, kasnya kita pilih karena di sini tidak ada kas ya. Kita pilih saja pakai bank, karena pakai bank ya. Pasnya, atau kalau mau kita bisa buat daftar akunnya di menu buku besar akun perkiraan. Oke. Nah, kita untuk sementara pakai bank dulu. Nah, karena di sini untuk tahun 2021 bulan Mei belum sampai, kita transaksinya pakai bulan diundur tanggalnya di bulan Maret, gitu ya. Ini tanggal 1 bulan 3. Nah, sini penerimaan uang berasal dari investasi di modal saham bisa, atau kalau misalkan kita ingin membuat akun modal lagi, kita bisa membuat di daftar akun perkiraan 18.800.000. Sudah, klik lanjut. Kalau sudah, klik simpan. Nah, berikutnya tanggal 1 sudah, berikutnya tanggal 4 dibayar sewa untuk bulan Mei secara kredit. Nah, karena di sini dia pembayaran sewanya itu kredit, tidak langsung melalui kas, maka kita tidak bisa lewat di menu pembayaran dan penerimaan sini, tapi kita buat di menu buku besar pencatatan beban. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau mencatat beban-beban, kita bisa masukkan di pencatatan beban. Untuk utang bebannya bisa kita masukkan ke utang pembelian belum ditagih. Atau misalkan kalau kita mau membuat akun baru, misalkan kita buat akun baru ya, akun perkiraan baru, dengan tipe akunnya kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek lainnya, katakanlah nama akunnya beban yang belum dibayar. Kita bisa masukkan di sini. Oke, sudah. Kita kembali ke pencatatan beban. Untuk utang bebannya kita pilih ke beban yang belum dibayar. Nah, sini dibayar sewa, berarti yang dimasukkan adalah beban sewa. Beban sewa gedung, katakan itu ya. Nilainya sejumlah 2.200.000. Klik lanjut. Nah, untuk tanggalnya tanggal 4 bulan 3. Tadi kesepakatannya kita undur. Untuk bulannya menjadi bulan 3. Oke, kita klik simpan. Nah, kemudian
dibeli peralatan seharga 20 juta dari PT Bona. Dari jumlah tersebut sebanyak 5 juta dibayar tunai, sisanya akan dibayar secara berangsur-angsur. Nah, untuk seperti ini, berarti kita untuk peralatan ini katakanlah masuk ke kategori aset, ya, masuk ke kategori aset. Kita bisa masukkan peralatannya, pembeliannya secara kredit dulu. Nah, kemudian nanti untuk pembayarannya kita bisa bayar lewat tunai tanggal 5. Nah, oke, berarti kita masukkan ke menu aset tetap dulu. Atau misalkan kita kategorinya aset tetap. Tapi kalau kategorinya aset lancar, berarti kita buat akun baru. Misalkan kita buat akun perkiraan baru, ya. Namanya nanti kita buat peralatan. Akun perkiraan, tipe akunnya aset lancar lainnya. Kita klik sub akun, pilih aset lancar lainnya. Oh, di sini sudah ada perlengkapan, ya, tapi peralatan belum ada. Nama akunnya peralatan kantor. Klik simpan. Nah, kalau seperti ini, ketika kita pembelian kredit, karena dia bukan beban, berarti kita tidak bisa memasukkan ke beban. Nah, kita bisa mencatatnya di menu buku besar jurnal umum. Tanggal, katakanlah dia tanggal 5 Maret. Nah, karena pembelian peralatan, berarti peralatannya ada di debit. Peralatan kantor di debit senilai 20 juta. Nah, kemudian untuk kreditnya kita pakai bank. Pembayaran secara tunai dibayar 5 juta. Kreditnya secara tunai 5 juta. Nah, kemudian untuk sisanya seperti utang. Utang di sini belum ada, ya, utang lain-lain. Di sini adanya utang pembelian belum ditagih. Tapi untuk utang lain-lain belum ada. Kita bisa masukkan ke utang pembelian belum ditagih, nggak masalah. Kalau misalkan kita mau buat utang lain-lain atau utang pihak ketiga, kita bisa lewat akun perkiraan yang tadi. Kita klik lanjut. Kita klik simpan tanggal 5 bulan 3. Oke, sudah. Kemudian kita lanjutkan ke tanggal 6. Di sini dilakukan penjualan jasa fitness kepada pelanggan dan diterima 6.600.000 secara tunai. Nah, karena setiap penjualan itu harusnya ada invoice, kita pakai di menu penjualan dan faktur penjualan. Jadi untuk setiap penjualan nanti memasukkannya lewat, harus dibuatkan faktur dulu, tidak bisa langsung ke jurnal. Nanti kan repot, hasil akhirnya nanti neracanya bisa berbeda. Nah, di sini penjualan, misalkan nama pelanggannya pelanggan A, gitu ya. Tanggalnya tanggal 6 Mei, di tanggal 6 Maret. Nah, di sini belum ada jasa baru, adalah jasa fitness.
Sini kan tidak ditemukan. Berarti kita perlu membuat daftar barang yang tempatnya ada di bagian persediaan barang dan jasa. Karena dia penjualannya adalah penjualan jasa, berarti di sini kategori barangnya umum, katakanlah itu ya. Barang dan jasa, nama barangnya jasa fitness. Jenis barangnya, kalau dia berupa jasa, nanti kita pilih jasa. Tuanya untuk jasa unit misalkan. Kalau misalkan ada satuan yang lebih tepat, kita bisa pakai satuan tersebut. Oke. Sudah, kita klik simpan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke faktur penjualan, mencatat transaksi yang tanggal 6. Jasa fitness. Jumlahnya 6.600.000. Oke, kita klik simpan. Kita klik simpan. Jadi semua transaksi, baik transaksi penjualan maupun pembelian, di sini pada awalnya kalau kita membuat faktur penjualan ataupun nanti kita membuat faktur pembelian, itu dianggap sebagai utang atau piutang. Nah, sehingga pada saat pembayaran kita bisa melakukannya di menu untuk faktur penjualan, penerimaan penjualan di menu penjualan ke penerimaan penjualan. Nah, di sini. Jadi berbeda ya. Untuk perlakuan di penjualan dan pembelian itu berbeda. Menunya ada di menu penjualan untuk penjualan dan pembelian untuk pembelian. Oke, terima dari pelanggan A tadi. Banknya lewat bank. Nilai pembayarannya 6.600.000 karena dia tunai. Ya sudah, kita klik lanjut. Tanggal bayarnya jangan lupa disesuaikan dengan soalnya, yaitu tanggal 6 bulan 3. Kita klik simpan. Oke, sudah. Kemudian kalau kita mau ngecek apakah di kas bank sudah masuk, kita bisa ke history bank. Mulai Maret, gitu ya. Dimasukkan, masuknya bank. Nah, ini sudah kita masukkan. Ini tadi untuk pembelian peralatan kantor ya, yang 5 juta. Nah, berikutnya tanggal 7 dilakukan penjualan jasa fitness ke pelanggan secara kredit sebesar 4 juta. Jadi di sini ada faktur penjualan yang kita buat lagi, tanggalnya tanggal 7. Pelanggan B gitu ya. Pelanggan lain. Tanggalnya tanggal 7 Maret. Jasa fitness. Jumlahnya adalah 4 juta. Kita klik lanjut. Simpan. Nah, karena secara kredit, berarti kita tidak perlu melakukan penerimaan pembayaran. Kita melakukan penerimaan pembayaran apabila nanti sudah dibayarkan.
Nah, berikutnya dibayar biaya listrik, telepon, dan internet. Nah, untuk ini, karena dia pembayarannya secara tunai, kita lewat ke kas dan bank pembayaran. Kas banknya adalah bank, listrik, telepon, dan internet. Bank listrik 250.000. Kemudian telepon. Di sini adanya beban telekomunikasi ya. Internet juga nggak ada di sini, berarti kita masukkan saja ke beban telekomunikasi. Beban telekomunikasi untuk teleponnya 3.350 dan internetnya 500, berarti totalnya 850. Nah, sini bisa kita klik catatannya atau keterangan-keterangan, misalkan telepon 350.000, kemudian internet 500.000. Kita klik lanjut. Totalnya 1.100.000. Klik simpan. Coba kita lihat tanggalnya apakah sudah kita ganti. Tadi tanggal 20 bulan 4. Ya, masih tanggal 20 bulan 4 kita rubah. Seharusnya tanggal 8. Tanggal 8 Maret. Untuk bulannya kita buat bulan Maret. Oke, sudah ya. Nah, kemudian transaksi tanggal 9 diterima pembayaran 1.800.000 dari piutang usaha. Berarti piutang usaha pelanggan A tadi ya. Kita ke menu penerimaan penjualan. Penerimaan penjualan. Terima dari pelanggan A. Karena dia pelanggan A. Oke, pelanggan A tadi sudah lunas ya, berarti pelanggan B. Pembayarannya lewat bank. Nah, terhutangnya 4 juta, tapi di sini pembayarannya hanya 1.800.000. Karena yang dibayarkannya 1.800.000, berarti di sini bayarnya klik 1.800.000, kita ketik ya, klik lanjut. Nilai pembayaran 1.800.000. Oke, sudah kita masukkan. Ini nggak kelihatan ya. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, apabila nanti kita masukkan, akan muncul nomor fakturnya seperti ini. Oke, kita tutup lagi. Tanggal bayarnya tanggal 9 bulan 3. Klik simpan. Nah, kemudian ada pengambilan uang dari perusahaan sebanyak 4.420.000 untuk keperluan pribadi. Nah, coba kita lihat di sini, apakah di daftar akunnya ada untuk keperluan pribadi atau private biasanya ya. Biasanya di bagian beban-beban. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada, kita buat ke akun perkiraannya, kita tambahkan tipe akunnya untuk keperluan pribadi, karena nanti otomatis
dia mengurangi modal, bisa kita masukkan ke modal, nanti berarti dia mengurangi modal, atau juga kita masukkan khusus di beban lainnya. Beban lainnya nanti keperluan pribadi. Nah, agar lebih mudah, lebih baik jika kita masukkan ke beban lainnya dan kode perkiraannya kita buat keperluan pribadi. Tahu prefer. Dan lebih mudah pencatatannya. Dan trackingnya nanti juga lebih mudah. Beban lainnya. Masuk ke beban di luar usaha ya. Keperluan pribadi. Klik simpan. Nah, tanggal 10 Maret ambil uang dari perusahaan sebanyak 420.000. Kita masuk ke menu pembayaran. Kas dan bank, menu pembayaran. Diambilnya lewat bank tanggal 10 Maret. Akunnya tadi keperluan pribadi. Oke, nilainya 420.000. Kita klik lanjut. Sudah, kita klik simpan. Nah, kemudian tanggal 14, Citra menambah investasinya sebanyak 600.000 berupa uang tunai dalam perusahaan. Berarti di sini masuk ke menu kas dan bank, penerimaan. Kita pilih banknya, kemudian tanggalnya adalah tanggal 14 Maret. Jadi dia masuk ke modal. Modal saham nominalnya 600.000. Klik lanjut. Kita klik simpan. Oke, sudah ya. Kemudian tanggal 25, Citra membeli kendaraan berupa mobil untuk usaha seharga 20 juta secara kredit. Oke, karena dia di sini secara kredit, berarti kita masukkan nanti untuk pembelian mobil kita masukkan di aset tetap, ya, karena mobil berupa aset tetap. Kita masukkan aset tetap di sini. Kita klik menu aset tetap. Namanya mobil. Tanggal belinya tanggal 25. Tanggal 25 Maret. Tanggal pakainya juga sama, tanggal 25 Maret. Asetnya adalah aset berwujud. Metodenya adalah garis lurus. Akun asetnya adalah kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Beban penyusutannya adalah beban penyusutan kendaraan. Kuantitas 1. Karena dia mobil, katakanlah mobil masa manfaatnya 8 tahun. Nilai sisanya 0. Kemudian kita klik info lainnya di sini, kita klik kategori aset, jangan lupa kita pilih kendaraan, kita buat kendaraan gitu ya. Untuk lokasi awal juga perlu kita buat, nggak masalah. Terus kemudian catatannya juga kita perlu. Nah, karena di sini pembeliannya secara kredit, maka masuk kategori utang. Saya masuk ke utang pembelian belum ditagih. Sini ya. Nominalnya 20
Kita klik lanjut, kita klik simpan. Nah, kemudian tanggal 27 diterima 600.000 dari piutang usaha. Berarti ada penerimaan pembayaran piutang. Kita masuk ke menu penjualan, masuk ke penerimaan penjualan. Jadi pelanggan B tadi ya. Banknya adalah bank, nilai pembayarannya 600.000. Dia yang waktu ini dibayar 600.000. Kita klik lanjut. Nah, sudah masuk di sini 600.000. Nilai pembayaran 600, faktur bayar 600. Tanggal bayarnya tanggal 27 Maret. Nah, klik simpan. Nah, kemudian tanggal 28 mengambil uang pribadi lagi dari perusahaan. Nah, berarti masuk kategori pembayaran. Masuk ke menu pembayaran. Atau kalau lewat samping sini, kas dan bank, pembayaran. Misalkan kita tutup dulu. Kas dan bank, pembayaran. Kas dan banknya adalah bank. Tanggalnya kita masukkan tanggal 28 Maret 2021. Akunnya adalah keperluan pribadi. Nominalnya 60 juta. Sudah, kita klik simpan. Nah, kemudian tanggal 28 dibayar kepada PT Bona. PT Bona di sini adalah pembelian peralatan yang tadi ya. Nah, kita tahu tadi bahwa pembelian peralatan kita masuk ke kategori atau ke akun, kita masukkan ke akun beban yang harus dibayar atau beban yang belum dibayar. Berarti kita masukkan karena di sini pembayarannya tadi pembayaran tunai dan kita tidak memasukkannya ke pembelian barang dagang, jadi kita masukkan ke untuk pengeluaran pembayaran utang, kita masukkan ke kas dan bank pembayaran. Oke, sudah muncul ini ya, kas dan bank pembayaran. Kas dan banknya kita pilih bank, tanggalnya tanggal 28 Maret. Nama akunnya, jadi nama akunnya adalah beban yang belum dibayar. Nominalnya 3 juta. Kita klik lanjut, kemudian kita klik simpan. Nah, kemudian terakhir tanggal 30, sini dibayar gaji secara tunai. Berarti karena di sini pembayaran gaji, katakanlah kita masukkan, kita bisa memasukkan pembayaran gaji, baik itu di menu buku besar pencatatan gaji, atau kita bisa memasukkannya langsung ke menu kas dan bank pembayaran. Kalau misalkan kita tidak perlu merincinya. Nah, kita masukkan ke beban gaji, upah, dan honorer. Nah, kas dan banknya kita pilih bank.
Tanggalnya tanggal 30 Maret. Karena di sini biaya gaji, jadi kita masukkan akunnya akun gaji. Kita pilih nominalnya 1.500.000. Klik lanjut. Nah, sudah, klik simpan. Oke, sudah ya, kita sudah masukkan semua. Untuk transaksi-transaksi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 bulan Maret. Nah, kalau kita ingin mengetahui laporannya, kita bisa klik di menu laporan, kemudian daftar laporan. Kita coba lihat neracanya. Neracanya bisa per tanggal 20 atau per tanggal 1 April. Bisa tampilkan di sini, berarti banknya ada 17 juta, piutang usahanya 1.600.000, peralatan kantornya 20, kendaraannya juga 20. Kemudian pembelian belum ditagih, beban yang belum dibayar, kita berarti ada kesalahan. Coba kita lihat tadi. Nah, di sini peralatannya 20 juta, sebanyak 5 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur atau kredit. Coba kita cek di menu jurnal, karena kita tadi memasukkannya di menu jurnal. Bisa jurnal umum. Tadi adalah pembelian ini ya, pembelian peralatan. Dia peralatan kantor 20 juta, banknya 1 juta, banknya 5 juta, hutang pembelian belum ditagih. Berarti seharusnya untuk yang terakhir tadi bukan masuk ke untuk yang PT Bona tadi ya, untuk yang 3 juta ini seharusnya tidak masuk ke beban yang masih harus dibayar, tapi masuk ke hutang pembelian belum ditagih. Nah, kita coba lakukan perbaikan. Perbaikannya ada di menu, jadi kita memasukkannya di kas dan bank, di menu pembayaran. Nah, kita klik daftarnya di sini, tadi pembayarannya 3 juta pada tanggal 28. Nah, sini kan masuk beban yang belum dibayar, kita hapus. Kita ganti karena tadi kita memasukkannya itu di hutang pembelian belum ditagih. Nah, apabila kita salah memasukkan akunnya, efeknya bisa seperti tadi, jumlahnya bisa minus, atau nanti jumlahnya bisa juga tidak sesuai. Jadi ketika kita memasukkan harus benar-benar diperhatikan. Kita klik lanjut, ya, klik simpan. Nah, kita lihat lagi daftar laporannya, kita refresh. Banknya 17.320, piutang usahanya 1.600.000, peralatan kantor 20, kendaraan 20. Kemudian utang pembelian belum ditagihnya 32 juta, beban yang belum dibayar 2.200.000, dan modal sahamnya 19.400.000 dan lapannya 5 juta. Oke. Kemudian kalau kita bisa ingin lihat laporan laba ruginya, kita bisa di menu keuangan,
laba rugi. Manu laba rugi. Laba rugi standar. Periodenya mulai 1 Maret sampai 30 Maret. Aku tampilkan. Nah, di sini penjualannya 10.600.000, beban sewa gedung, beban gaji dan upah juga ada. Nah, di sini ada beban operasionalnya, adalah beban untuk keperluan pribadi ya, untuk briefo-briefo masuk ke beban non operasional. Sehingga laba bersihnya jadi 5.320.000. Oke, demikian. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.